Episode 49, Kangen 21+. Setelah 4 jam menunggu, akhirnya Vino dan Nurul kembali dari petualangan panjang mereka demi rujak Mang Udin. Aduh maaf Kak Lama, kami nyasar tadi di kebun kelapa Pak Burhan hahaha. Nurul tertawa geli karena bisa-bisanya dia nyasar di habitat lamanya. Mana rujaknya? Tanya Melisa spontan, senyum di bibir Nurul pun memudar karena dirinya merasa dikacangin. Nih, nggak pakai timun kan Kak? Iya, makasih ya dek. Melisa langsung membedah bungkus rujak itu, sungguh perjuangan yang luar biasa hanya untuk seporsi rujak. Mata Nurul berkeliling mencari keberadaan keluarganya yang lain. Loh, Mama sama Papa mana Mas? Mas suruh pulang duluan, kasihan si Ayu ngantuk berat tadi, jawab Farhat sambil memijat kaki Melisa yang sebelumnya dikeluhkan kebas. Oh Nurul menganggukkan kepalanya santai, padahal dalam hatinya bingung nanti dirinya pulang dengan siapa. Melisa, kamu pulang sama Pak Vino aja ya. Saya. Vino terlihat keberatan karena dirinya sangat lelah dan ingin sekali merebahkan diri sekarang juga. Nurul yang melihat Vino sudah sangat lelah pun mengerti. Nur tidur sini aja nggak apa-apa Kak, toh besok hari libur. Iya bagus, kalau gitu saya tidur di sini juga, saya udah nggak kuat lagi nyetir mobil ke rumah. Timpal Vino sambil merebahkan dirinya di sofa khusus pendamping pasien. Yah kok pada tidur di sini? Padahal aku berniat untuk, sudahlah, batin Farhat lesu. Padahal niatnya ia ingin melakukan simulasi ringan malam ini. Nurul duduk santai di tepi jendela menikmati pemandangan gemerlapnya kota, ya pemandangan di jalan sangat jelas terlihat dari kamar rumah sakit itu. Nurul terus menatap kagum ke arah luar sambil menghabiskan sisa rujaknya tadi. Dari sofa Vino diam-diam memperhatikan Nurul, matanya tak bisa lepas dari sana barang sedetik pun, lalu tiba-tiba. Brakel. Sebuah bantal mendarat di wajah Vino yang sedang serius memperhatikan Nurul, pelakunya adalah Farhat, ternyata dari tadi dia memperhatikan gelagat Vino. Vino melirik ke arah Farhat, lalu Farhat melebarkan matanya ke arah Vino sambil mulutnya komat kamit entah apa yang coba ia katakan. Sebelah sini mas. Melisa menunjuk betis kirinya agar gantian dipijat oleh Farhat. Iya sayang, sahut Farhat mengiyakan permintaan sang istri, sembari memijat, Melisa juga menyuapi Farhat rujak agar tidak mengantuk. Farhat langsung megap-megap karena kepedasan. Ya ampun pedas banget sayang, udah jangan dimakan lagi nanti kamu sakit perut. Dikit lagi mas, tanggung tuh. Sayang, nanti lambung kamu sakit loh, nurut ya sama mas. Mas dikit lagi ya, ya. Melisa mengedipkan matanya untuk merayu Farhat. Kamu udah makan banyak banget loh sayang, nanti anak kita kenapa-kenapa gimana? Farhat langsung mengeluarkan kartu asnya yaitu bawa-bawa anak. Melisa pun menuruti Farhat, ia juga tidak mau calon bayinya kenapa-kenapa, bagaimanapun juga ia ingin membuat Farhat bahagia dengan si buah hati sebagai hadiahnya. Ia tahu betul kalau Farhat sudah lama mendambakan seorang anak, jadi ia tak mau buah cinta mereka kenapa-kenapa. Klung, klung. Ponsel Vino berdering menandakan pesan masuk, ternyata Farhatlah yang mengiriminya pesan. Farhat, jaga matamu. Kau pikir aku tidak tahu kau terus memperhatikan adikku? Vino langsung menoleh ke arah Farhat setelah membaca pesan itu, sedangkan Farhat langsung memasang wajah jengah ke arah Vino. Vino, kenapa? Apa masalahmu? Vino membalas pesan Farhat. Farhat, aku tahu isi otakmu, Nur masih sekolah jadi jangan kau masukkan adikku ke dalam pikiran mesummu. Farhat langsung panas membaca balasan pesan dari Vino, tentu saja ia tak terima jika adik iparnya didekati oleh playboy kelas kakap seperti dirinya, padahal sendirinya mantan playboy internasional. Srak. Sean melemparkan lembaran kertas kontrak di depan Zay, tertulis di dalam kontrak bahwa 3 bulan ke depan. Zay akan menjadi model untuk mengiklankan proyek terbaru dari perusahaan Bram S Property. Sean bersusah payah mendapatkan kontrak itu tanpa sepengetahuan Farhat,
kau punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan rencana kita, jika gagal, bersiaplah, aku akan membuatmu tidak diterima di belahan bumi manapun. Sean menuding Zai dengan jari telunjuknya. Zai hanya diam saja, tangannya meremas kuat ponsel di genggamannya. Di antara semua kebusukan yang pernah ia lakukan, inilah yang paling ia benci. Ia seperti sedang menginjak ranjau, bergerak ataupun tidak ia tetap akan mati di posisinya. Satu-satunya harapan adalah Vino, ia berharap Vino bisa mengeluarkannya dari situasi ini. Beberapa hari kemudian, keadaan Melissa sudah membaik, ia juga sudah pulang ke rumahnya tapi tetap dengan catatan tidak boleh kelelahan dan stres. Melissa sedang duduk di depan meja rias, sementara Farhat membantunya menyisir rambut di belakangnya. Kamu nggak kangen sama Mas? Farhat mengecup kepala Melissa. Kangen. Kan kita ketemu terus beberapa hari ini Mas. Melissa heran dengan tingkah Farhat. Kangen yang begini. Farhat melumat lembut bibir Melissa sambil tangannya perlahan-lahan menyusuri area yang membangkitkan gairahnya. Mas, desah Melissa lirih sambil berusaha menghentikan Farhat. Farhat membopong tubuh Melissa ke kasur lalu melanjutkan aktivitasnya. Mata Melissa yang tadinya terpejam langsung terbuka lebar ketika mengingat dirinya sedang hamil. Mas, Melissa lupa tanya sama dokter gimana cara yang aman untuk berhubungan badan. Melissa takut si Utun nanti di dalam jadi terguncang terus sakit gimana. Wajahnya panik ketika membayangkan apa yang akan terjadi pada janinnya jika mereka melakukan smackdown malam ini. Mas akan pelan-pelan sayang, jawab Farhat sambil terus membuat jejak kecil berwarna merah di leher Melissa. Melissa tetap gelisah dan berusaha menghentikan Farhat. Tetapi Melissa pernah baca kalau sperma bisa bikin kontraksi dan bahaya buat janin yang masih muda Mas. Sayang, kamu jangan khawatir kalau soal itu Mas ahlinya, jadi kamu nggak perlu takut. Farhat membanggakan dirinya yang memang sudah ahli dalam hal bercocok tanam. Iya juga ya, aku lupa dengan siapa aku menikah, batin Melissa. Akhirnya ia sedikit rileks kala mengingat sang suami yang sudah 2 kali jadi duda, tentu saja pengalaman mencangkul lahannya sudah di atas rata-rata. Pelan-pelan ya Mas, bisik Melissa sambil mencengkram erat lengan kekar Farhat. Sekali lagi ia mengantisipasi agar baku hantam kali ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian yang amat sangat agar si janin tidak kenapa-kenapa. Farhat hanya tersenyum sambil menikmati kehangatan yang mulai menyelimuti benda pusakanya yang sudah kehausan selama beberapa hari.